Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana semangat hari ini? Masih tetap meningkat atau turun? Pasti tetap meningkat kan ya. Nah teman-teman, kita akan belajar tema ke-6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Nah teman-teman, sekarang berada di kelas 6. Berarti kisaran usia teman-teman mungkin sekitar 10-12 tahun. Nah teman-teman, di usia-usia yang sekarang, teman-teman nanti akan mengalami masa pubertas atau bahkan sudah ada. Nah, apa itu masa pubertas? Teman-teman, masa pubertas adalah masa perubahan kita dari anak-anak menuju dewasa, atau kalau di Indonesia sering disebut sebagai masa remaja. Sebagai orang Islam, kita mengenalnya sebagai masa balik. Biasanya masa pubertas pada perempuan terjadi lebih cepat daripada laki-laki. Pada perempuan biasanya terjadi saat usia 9-13 tahun. Sedangkan pada laki-laki terjadi pada usia 10-14 tahun. Nah sekarang teman-teman ada di usia tersebut. Yuk kita cek apakah teman-teman sudah memasuki masa pubertas atau belum. Kita cek dulu tanda-tandanya. Untuk yang laki-laki, yang pertama mulai tumbuh jakun. Nah seperti ini teman-teman, jakun di leher ada yang sedikit menonjol. Suara semakin berat atau parau. Kemudian dada kita mulai membidang. Kemudian juga tumbuh beberapa rambut di bagian-bagian tertentu. Sedangkan untuk anak perempuan, ciri-ciri fisiknya suara menjadi semakin melengking, pinggul dan dada mulai membesar, serta juga tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Nah teman-teman, ciri fisik yang Ustaz sebutkan tadi itu merupakan perubahan sekunder yang terjadi pada masa pubertas. Ada juga yang namanya perubahan primer atau yang utama. Apa itu? Yaitu matangnya organ reproduksi yang kita miliki. Dengan ditandai apa? Pada laki-laki munculnya sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Nanti yang teman-teman laki-laki bisa jadi mengalami apa yang disebut dengan mimpi basah. Jadi ketika teman-teman terbangun dari tidur, setelah mimpi, teman-teman seperti kompor, seperti buang air kecil, tapi itu bukan urin. Tekstur sel sperma adalah putih dan agak lengket. Kemudian untuk perempuan, tanda aktifnya organ reproduksinya adalah dengan mengalami menstruasi. Artinya sel telur dari ovum sudah aktif. Dengan mengalami kegiatan tersebut, teman-teman berarti sudah memasuki masa pubertas, atau dalam istilah kita sebut masa balik. Artinya apa teman-teman? Teman-teman sudah siap menjadi dewasa. Selama berproses menjadi dewasa, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang positif. Di antaranya, teman-teman semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, teman-teman perbanyak mencari informasi dengan pendampingan orang tua, guru atau keluarga. Jadi jangan sampai teman-teman mencari informasi sendiri, terutama di internet, karena banyak informasi yang masih simpang siur. Kemudian selain mencari informasi, teman-teman diskusi dengan keluarga teman-teman yang sudah pernah mengalami masa pubertas pada zaman dulu. Selanjutnya teman-teman perbanyak hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan potensi dan kemampuan teman-teman. Dan yang tak kalah penting adalah teman-teman rajin belajar dan berlatih. Nah itu beberapa kegiatan yang teman-teman bisa lakukan selama masa pubertas, yaitu proses menjadi dewasa. Setelah menjadi balik, teman-teman mempunyai tanggung jawab sendiri. Dalam Islam teman-teman disebut mukallaf, berarti sudah mempunyai beban tersendiri, tanggung jawab sendiri. Kemudian selain perubahan fisik dan matangnya organ reproduksi, pada masa pubertas juga terjadi perubahan sikap dan emosi. Di antaranya ya, untuk yang laki-laki merasa ingin dianggap dewasa, semangat dan emosinya menggebu-gebu, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai memperhatikan penampilan, sisi lainnya agak lama misalkan ya, memakai pewangi dan sebagainya. Kemudian untuk perempuan tidak kalah jauh berbeda, selalu merasa ingin diperhatikan, merasa apa yang
dilakukan selalu benar, lebih perasa dan lebih sensitif, dan juga mulai tertarik dengan lawan jenis dan memperhatikan penampilan. Ada minder kalau merasa penampilannya kurang pas atau kurang menarik. Nah, sekarang teman-teman silakan ngecek dengan dirinya sendiri. Apakah sudah puber, sudah balik atau belum? Baik secara perubahan fisik atau secara perubahan sikap dan emosi. Tapi pada intinya ketika teman-teman sudah mengalami proses matangnya organ reproduksi dengan mimpi basah atau menstruasi, berarti teman-teman sudah resmi menjadi balik memasuki masa pubertas. Nah teman-teman, tentu ketika teman-teman sudah mengalami masa pubertas, sudah meninggalkan masa kanak-kanak. Jadi pertumbuhan yang terjadi di masa kanak-kanak sudah tidak terjadi lagi. Tapi tidak ada salahnya kita coba cek pertumbuhan masa kanak-kanak kita dulu seperti apa. Seperti contoh, kita dulu masa kanak-kanak, gigi kita dari gigi susu berubah menjadi gigi dewasa, gigi permanen. Ya, giginya copot kemudian tumbuh lagi baru. Kalau sekarang gigi teman-teman copot, sudah tidak tumbuh gigi baru lagi. Kemudian pada saat kanak-kanak, kemampuan otak meningkat menjadi 50%. Dan di saat inilah teman-teman bisa meningkatkan kemampuan otak menjadi 100%. Tentu dengan usaha keras teman-teman. Nah, kemudian pada saat masa kanak-kanak, kita senang berangan-angan, berimajinasi, ya, berhayal. Sekarang teman-teman sudah menuju proses dewasa, bisa mewujudkan angan-angan teman-teman, imajinasi teman-teman yang kiranya masuk akal, ya, bisa diwujudkan. Karena biasanya usia-usia sekarang teman-teman suka dengan eksperimen, percobaan atau observasi. Kemudian teman-teman pada saat masa pubertas biasanya teman-teman akan mengalami masa pertumbuhan tubuh yang cukup signifikan, entah bertambah tinggi, ya, atau tubuh yang lain yang mengalami perkembangan. Nah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Teman-teman boleh mencari referensi tentang masa pubertas di lain tempat. Semakin teman-teman banyak mencari referensi, tentu ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman juga semakin banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.